Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, wali santri Pondok Pesantren Adwa'us Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majlis yang insya Allah diberkahi ini dalam rangka untuk kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar di dalam menjalani kehidupan beragama, terkhusus di dalam kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan secara bertahap menyampaikan tentang tata cara ibadah yang biasa dilakukan sehari-hari. Yang ini perlu kita sampaikan karena agar kita bisa juga menerapkan baik pada diri sendiri dan juga kemudian kita didik anak-anak kita di dalam beribadah, agar benar-benar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih alhamdulillah anak-anak kita di pesantren ini telah diajarkan berbagai macam bentuk ibadah dengan ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga paling tidak ketika misalkan ada sebagian orang tua yang belum mengetahui tentang hal itu, sehingga kemudian dia bisa tahu, sehingga kemudian tidak berbenturan dengan apa yang guru-guru ajarkan kepada anak-anak kita dan kemudian apa yang dipertontonkan oleh anak-anak kita di rumahnya, sehingga kemudian bisa connect ya antara apa yang disampaikan oleh guru dan juga apa yang kemudian kita ajarkan ya dari orang tua kepada anaknya, dan juga apa yang disaksikan oleh anak-anaknya dari perilaku ibadah dari orang tua mereka masing-masing.
Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai pembahasan tata cara ibadah kita adalah dimulai dari tentang bagaimana tata cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin ini sebagian orang menganggap bahwasannya Ustadz ini wudu kan pelajaran anak SD ya, atau bahkan anak-anak kita di TK juga sudah diajarkan tata cara wudu. Tetapi bukan berarti kemudian pelajaran ini tidak boleh disampaikan kepada orang tua. Bahkan kalau kita saksikan di tengah masyarakat kita, banyak di antara mereka yang di dalam beribadah, khususnya dalam masalah ini adalah tentang wudu, yang mereka selama ini wudunya hanya ikut-ikutan apa yang mereka dapati dari orang tua mereka, apa yang mereka saksikan di kebanyakan orang di masyarakatnya, maka kemudian tata cara itulah yang diadopsi dan diamalkan sampai detik ini. Sedikit di antara masyarakat kita yang sadar dan mau berpikir apakah tata cara wudu yang selama ini dilakukan sudah tepat sesuai dengan petunjuk Rasul atau belum. Ya, sehingga kemudian amalan yang dilakukan ya cenderung hanya sekedar ikut-ikutan tanpa dilandasi dengan ilmu. Padahal sebagaimana yang sudah kita sampaikan di dalam beberapa kali penyampaian, bahwasannya seseorang kalau ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus memenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua adalah ibadah yang dia lakukan harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita melakukan ibadah dengan cara-cara tersendiri. Tidak bisa kemudian kita hanya sekedar menganggap bahwasannya hal ini baik. Tidak bisa kita menganggap bahwasannya atau melandasi bahwasannya yang penting niatnya baik. Tidak. Tetapi selain memang harus dilandasi niat baik yaitu ikhlas karena Allah, tapi juga ada syarat yang kedua yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dimulai detik ini kita niatkan di mana hal ini akan kita pelajari dan kita niatkan untuk bisa kemudian segera diamalkan. Apalagi apa yang akan kita sampaikan ini adalah relate dengan kegiatan ibadah kita sehari-hari. Ya, minimal kita di dalam satu hari satu malam itu berwudu 5 kali. Ya, karena menyesuaikan dengan sholat yang kita lakukan atau kewajiban sholat 5 waktu yang kita lakukan dalam sehari semalamnya. Sehingga ini sangat perlu disampaikan karena ini sangat urgen dibutuhkan oleh setiap kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam pembahasan tentang masalah wudu ya, ini adalah sama dengan pembahasan ibadah-ibadah yang lainnya, karena wudu termasuk ibadah ya, yang mana ini adalah ibadah yang sangat besar yang menjadi jaminan sholat seseorang sah atau tidak. Karena kalau seseorang wudunya tidak benar, maka konsekuensinya sholat yang dilakukan tidak sah ya. Maka dia juga sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dia harus memenuhi dua persyaratan seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam tata cara berwudu ada salah satu hadis yang paling sahih berkaitan dengan penjelasan tentang wudu ini, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana di dalam riwayat ini dari Humran Maula Utsman, yaitu dari Humran mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu Utsman ingin berwudu dan dia perintahkan kepada budaknya ini untuk menyiapkan air. Lalu setelah itu Utsman pun menggunakan air ini untuk berwudu. Ya. Dan di dalam hadis ini dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan bahkan ketika Utsman radhiyallahu anhu telah mempraktekkan wudu ini, maka kemudian beliau mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza
thumma qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah beliau mempraktekkan tata cara wudunya, maka kemudian beliau pun mengatakan, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu seperti wudu yang aku praktekkan. Dan ini menunjukkan betapa sahabat Utsman bin Affan benar-benar komitmen di dalam beribadah, dan salah satunya adalah dalam wudu. Benar-benar beliau ingin mencocokkan wudunya dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku untuk semua ibadah, baik salat maupun baca Al-Quran, zikir, doa, haji, umrah, semua harus kita cocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana ini dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti yang aku lakukan. Kemudian aku pun mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau. Apa kata Rasul? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wudunya aku. Garis bawahi seperti wudunya aku, yaitu seperti wudunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia lanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat yang kita kenal dengan salat sunnah wudu. Lam yuhaddits fihi ma nafsahu, dan dia khusyuk di dalam salat sunnahnya ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasul. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Masya Allah para jamaah sekalian rahimakumullah, banyak mungkin di antara kita selama ini tidak menyadari akan keutamaan dan kebaikan yang begitu besar dari berwudu ini, yang mana salah satunya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan setiap kita berdosa, tidak ada misalkan orang berani mengatakan saya sejak ikut pengajian kemudian saya nggak berdosa lagi. Nggak ada yang seperti itu. Walaupun dia sudah rajin ngaji, walaupun sekali berustad atau bahkan ulama sekalipun, tetap ya mereka bisa saja terjatuh dalam perbuatan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik mereka yang terlanjur melakukan dosa adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh amalan-amalan penggugur dosa, dan salah satunya adalah amalan berwudu. Tapi garis bawahi, berwudunya harus seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, makanya dengan kita mempelajari tata cara wudu ini, ya diharapkan benar-benar kita bisa mencocokkan wudunya Rasulullah SAW, yang mana dengan itu insya Allah kemudian apa yang dijanjikan oleh beliau pun bisa kita gapai, yaitu berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mulai saja tentang bagaimana tata cara wudunya Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini, dan juga secara umum disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, dibasuh wajahnya. Kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Di dalam ayat yang mulia ini dijelaskan tentang bagaimana tata cara wudu secara umum. Tetapi kemudian ayat ini diperinci di dalam hadis yang sedang kita bacakan ini, yaitu hadis dari Humran bin Husain, mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana di situ dijelaskan bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jelaskan bahwasannya ketika seseorang ingin berwudu, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah berniat. Dan niat menjadi syarat sahnya wudu, dan juga menjadi syarat sahnya semua ibadah. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu harus ada niatnya. Sehingga seseorang yang berniat, seseorang yang beribadah
seseorang yang beramal tanpa diawali niat, maka amalannya tidak diterima, amalannya tidak sah. Ya. Dan niat ini salah satu tujuannya adalah untuk membedakan antara mana yang aktivitas kebiasaan yang sifatnya bukan ibadah dan mana yang aktivitas sifatnya ibadah. Ya, sama seperti misalkan orang lagi mandi. Ya. Mandi untuk membedakan mana yang mandi biasa saja sebagai untuk membersihkan badan, untuk kesehatan, dan mana mandi yang sifatnya ibadah seperti mandi junub, ya, atau mandi sunnah misalkan. Nah, dua hal ini sama-sama mandi, tapi akan menjadi beda dengan adanya niat. Ya, dengan adanya niat. Begitu juga salah satu tujuan niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Misalkan ada dua ibadah yang sama jenisnya, sama tata caranya, tapi kemudian hukumnya beda. Ya, mungkin yang satu sunnah, yang satu wajib. Maka untuk membedakannya adalah dengan niat. Seperti contoh seseorang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kan itu tata caranya, jumlah rakaatnya persis sama seperti sholat subuh, sama-sama 2 rakaat, bacaannya juga sama, dari mulai takbiratul ihram sampai salam sama. Cuma bagaimana kemudian kita membedakan bahwasanya ini saya ingin melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, sedangkan ini saya ingin melakukan sholat subuh. Maka untuk membedakan itu dengan cara niatnya. Ya, ini tujuan dari niat. Makanya di dalam setiap ibadah harus diawali dengan niat, termasuk dalam wudu. Ya, dalam wudu maka harus diawali dengan niat. Nah, mungkin kita sudah jelaskan di sini tentang masalah niat. Ya, mungkin selama ini yang kita terima dari pengajaran-pengajaran orang tua kita dahulu atau guru-guru kita dahulu rahimahumullah, bahwasannya kalau kita ingin berniat di dalam melakukan wudu atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka harus menghafal lafaz-lafaz niatnya. Seperti misalkan ketika seorang ingin wudu, maka harus ada lafaz niat yang kita hafal terlebih dahulu, yang kemudian kita baca ketika kita hendak wudu. Seperti misalkan doa mau wudu atau niat mau wudu, nawaitul apa? Ada yang hafal? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian misalkan mau tayamum, ada lagi bacaan niatnya, nawaitut tayammuma listibahati shalah fardhan lillahi ta'ala. Nanti mau mandi ada lagi bacaan niatnya, nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari fardhan lillahi ta'ala. Mau salat juga begitu, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nanti salat asar begitu juga, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, usolli fardhul subhi, dan seterusnya. Ada bacaan-bacaan niat yang selama ini kita pelajari, atau mungkin ini yang selama ini kita terima di masyarakat kita. Ya. Sedangkan kalau kita merujuk di dalam bagaimana tata cara niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hal itu diadopsi juga oleh generasi berikutnya, itu para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, murid-murid langsungnya dari Rasulullah SAW, yang kemudian juga diikuti oleh generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, diikuti oleh generasi berikutnya, murid-muridnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, dan bahkan diikuti oleh imam-imam madhab. Ternyata mereka semua di dalam melakukan ibadah tanpa ada satupun di antara mereka yang melafazkan niatnya. Tidak ada bacaan nawaitu, tidak ada bacaan usolli, tidak ada bacaan sengaja aku begini, sengaja aku begitu. Ya. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan Rasul seperti itu. Bahkan di dalam masalah sholat saja, seperti diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Rasul. Beliau kemana-mana selalu mengikuti Rasul, karena Anas bin Malik adalah beliau sebagai pembantunya Rasul. Bahkan beliau menjadi pembantunya Rasul itu selama 10 tahun, sehingga beliau tahu persis bagaimana sholatnya Rasul, tahu persis bagaimana wudunya Rasul, tahu persis bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul. Dan contoh dalam masalah sholat saja, Anas bin Malik rahimahullah mengatakan bahwasannya kalimat pertama atau ucapan pertama
yang didengar dari Rasulullah SAW ketika sholat setelah takbiratul ihramnya adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya. Tidak ada diawali dengan usolli begini, usolli begitu. Dan begitu juga ketika wudu, ucapan Rasul yang paling pertama didengar adalah bukan lafaz nawaitul wudu'a, tetapi ucapan yang paling pertama didengar dari apa yang beliau sampaikan ketika hendak berwudu adalah ucapan bismillah. Sehingga maknanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti selama ini ada sesuatu yang kurang tepat dari apa yang sudah kita amalkan. Yang mana kita selama ini dibebankan harus menghafal lafaz ibadah-ibadah tertentu. Yang ini efek buruknya adalah banyak di antara kaum muslimin gara-gara tidak hafal lafaz niatnya nggak jadi melakukan ibadah. Benar nggak? Ya, selama ini yang diajarkan mungkin niat sholat 5 waktu, niat wudu, niat mandi. Tapi ketika kita menemukan ibadah yang tertentu yang mungkin tidak familiar kita amalkan, dan suatu ketika kita ingin mengamalkan bingung gara-gara kita nggak hafal niatnya. Contoh kayak kemarin sholat sunnah sholat kusuf ya, sholat gerhana. Ya, sholat gerhana bingung lagi kita niatnya apa ya? Gara-gara nggak hafal niatnya nggak jadi sholat. Atau misalkan puasa Senin Kemis. Kalau puasa Ramadan selama ini kita lafazkan atau sebagian masyarakatnya lafazkan ketika habis sholat tarawih dipimpin sama imamnya nawaitu shauma ghadin gitu ya, pasti udah hafal semua nih, an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhi sanati fardhalillahi ta'ala, rata-rata hafal. Tapi ketika ingin melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, misalkan puasa sunnah Senin Kamis, apa niatnya? Aduh belum hafal Ustaz. Puasa sunnah ayyamul bid, apa niatnya? Belum hafal juga. Puasa sunnah yang lainnya belum hafal juga. Puasa sunnah Daud belum hafal juga niatnya. Akhirnya apa? Ya udah deh nggak jadi puasa. Kenapa? Belum hafal niatnya. Nah ini kan rancu. Sedangkan ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah. Rasulullah SAW mengatakan inna dina yusrun, agama itu mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi hambanya dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Jadi kalau seandainya kita dibebankan untuk menghafal ini, menghafal itu terkait niatan atau lafaz dari niat-niat tersebut, maka ini adalah sebuah kesulitan dalam agama. Ya. Sehingga para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya niat ya, dan ini berlaku untuk wudu dan juga niat ibadah-ibadah yang lainnya, ini tempatnya cukup di dalam hati. Ya, bukan dilafazkan. Ya. Jadi kalau misalkan dilafazkan, ya kita lihat dari makna niat saja, ini berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, kan niat itu artinya sesuatu yang timbul dari dalam hati. Sesuatu yang timbul dari dalam hati itulah niat. Tapi kalau misalkan kita ucapkan nawaitu al-wudu'a misalkan, nah ini bukan niat, ini namanya ucapan atau perkataan. Betapa banyak orang yang perkataannya menyelisihi apa yang ada dalam hatinya. Kita sering temuilah, misalkan sesama kita saja, ada seorang misalkan ketemu dengan, atau si A bertemu dengan si B. Si A berkata sama si B, Masya Allah antum ini orangnya baik, antum itu dermawan, antum itu Masya Allah lah perfect banget gitu. Tapi dalam hatinya amit-amit gitu kan. Kan banyak seperti itu. Apa yang dalam lisan tidak sesuai dengan apa yang dalam hatinya. Nah kalau seandainya ini terjadi dalam ibadah, lisannya mengucapkan nawaitul wudu'a, lisannya mengucapkan usolli fardal begini fardal begitu, tapi hatinya tidak mau berwudu, hatinya tidak mau sholat, hatinya masih pengen tidur, maka nggak sah ibadahnya. Jadi inilah kenapa kita dianjurkan atau diperintahkan di dalam niat itu cukup di dalam hati. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau memang iya niat dalam hati, kira-kira bagaimana redaksinya, bagaimana kalimatnya? Jawabannya adalah yang namanya di dalam hati itu nggak perlu ada kalimat-kalimat tertentunya, nggak ada susunan kalimatnya. Cukup hadir hati kita, maka itulah yang disebut dengan niat. Hadir hati kita untuk berwudu,
maka itulah yang disebut dengan niat. Hadir hati kita untuk melakukan sholat tertentu, maka itulah yang disebut dengan niat, ya. Atau bahasa kitanya kretek dalam hati, kretek di dalam hati. Gimana caranya? Ya, saya analogikan seperti misalkan para jamaah tadi dari rumah mau ke sini dilandasi niat nggak? Pasti dilandasi niat, ya. Tapi ada nggak tadi di rumah yang mengatakan sengaja aku mau datang ke Masjid Adwa'us Sunnah untuk mengikuti taklim karena Allah Ta'ala? Ada nggak seperti itu? Nggak ada, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya niat cukup kretek hati, hadir hati untuk datang ke sini, maka kemudian kita langsung beberes atau mandi atau siap-siap, langsung kemudian kita ambil motor, kita datang ke sini, itulah niat, ya. Sehingga ini mudah, ya. Tidak perlu kemudian dipersulit. Kemudian juga memang kita tidak bantah bahwasanya di dalam hal ini ada sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'iyah, ya, bahwasanya mereka menyatakan tentang dianjurkannya melafazkan niat, ya. Tapi jangan salah faham. Banyak nih kaum muslimin, saudara-saudara kita yang menisbatkan mereka bermadzhab Syafi'i, mereka salah faham dalam masalah ini. Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menganjurkan melafazkan niat yang tujuannya adalah untuk menguatkan niat yang di dalam hati, ini juga beliau hanya sekedar menyatakan sifatnya mustahab, bukan sunnah. Ya, mustahab itu hanya sekedar dianjurkan. Karena kalau sunnah harus ada dalilnya, ya. Dan ini tidak ada dalilnya, tapi hanya sekedar menganjurkan. Sebaiknya silahkan lafazkan niat dalam rangka untuk menguatkan niat yang di dalam hati. Nah, cuma banyak sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita yang salah faham, yang mereka menganggap bahwasanya melafazkan niat itu adalah syarat sahnya niat, sehingga harus dilafazkan. Kalau nggak dilafazkan maka nggak sah, gitu kan. Nah, ini keliru. Dan itu pun kalau dilafazkan pun maka tidak perlu kemudian keras-keras, ya. Cukup dilafazkan dengan suara yang lirih, yang kedengaran dengan diri kita sendiri aja. Nggak perlu keras-keras juga. Emang mau ngapain keras-keras baca niatnya? Apa tujuannya pengen kasih tahu ke tetangga sebelah, ini saya lagi niat wudhu? Tetangga sebelah juga nggak peduli kalian mau niat wudhu, mau niat apa, kan nggak mau tahu juga dia, gitu. Dan kalau tujuannya mau ngasih tahu sama Allah dengan mengeraskan suara kita, nggak perlu juga, ya. Apa yang di dalam hati kita Allah sudah tahu, kan, gitu. Jadi sehingga para jamaah sekalian rahimakumullah, kesimpulannya niat cukup di dalam hati. Dan mohon maaf saya agak berpanjang lebar dalam masalah niat ini, karena ini akan berlaku untuk semua ibadah. Jadi nanti nih dalam materi-materi berikutnya, apakah tentang mandi, apakah tentang tayamum, tentang sholat, maka semuanya diawali dengan niat, dan pembahasan niatnya sudah kita bahas di awal ini. Yang kesimpulannya niatnya cukup di dalam hati. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penggunaan air ketika kita ingin berwudu, maka maksimalkan di dalam menggunakan air itu secukupnya. Jangan berlebihan di dalam menggunakan air. Yang ini biasa dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Bahkan mungkin selama ini kita pun berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Yang satu siramannya minimal 1 gayung. Ya, coba kalau kita dari mulai basuh wajah sampai basuh kaki, satu basuhannya 1 gayung, habis berapa ember? Ya, mubazir. Ini kalau kelihatan sama orang Arab yang di sana susah air, bisa marah-marah mereka. Terlebih ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya, karena khawatir masuk dalam bab mubadzir yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu temannya setan. Jadi bagaimana idealnya Ustadz kalau ingin kita berwudu, airnya semana, seember kah, atau 1 bak, atau 1 galon? Ya, jawabannya adalah Rasulullah SAW itu ketika berwudu itu beliau mungkin hanya menghabiskan setengah botol ini, kurang lebih setengah botol ini. Mungkin kita nggak kebayang gitu, kok bisa sih setengah botol, sebotol ini aja kayaknya nggak cukup, apalagi setengah botol ini, ya. Dan ternyata seperti itulah wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan saya tidak mengatakan ayo harus seperti itu, ya, sesuai dengan kondisi lah. Tapi Ustadz, di kita ini air banyak berlimpah sampai banjir-banjir, ya. Jadi gimana, boleh nggak pakai air lebih banyak? Tetap, ya.
kita menggunakan secukupnya. Menggunakan secukupnya. Jadi kalau misalkan kita berwudu dengan menggunakan keran, ya, maka buka keran secukupnya. Jangan sampai dibuka sampai full, akhirnya air banyak kebuang. Apalagi di saat kita melakukan aktivitas menggosok wajah kita, ini air masih keluar terus nih. Ya, sehingga itu mubadzir. Maka secukupnya saja dibuka. Ya, begitu juga kalau misalkan kita berwudu dengan menggunakan air dengan gayung misalkan. Ya, maka usahakan menggunakan air yang secukupnya, jangan sampai berlebihan. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya ketika kita ingin berwudu, kalau misalkan kita berwudu dengan menggunakan keran, ya, seperti kita katakan tadi, setelah kita berniat, buka kerannya secukupnya saja, jangan terlalu besar, maka kemudian kita baca bismillah. Baca bismillah. Ya. Dan di sini perintahnya adalah mengucapkan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan berarti tidak boleh. Ya. Tetapi karena memang yang dicontohkan adalah kita membaca bismillah. Ya. Kenapa enggak dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim, Ustaz? Kan itu maknanya bagus. Secara sempurna kita bacanya. Ya, jawaban kita adalah karena memang dicontohkan oleh Rasul seperti itu, baca bismillah, maka ya sudah, cukup bismillah. Bukan berarti itu maknanya tidak bagus. Sama seperti orang ketika mau makan. Ketika para jamaah mau makan nih, ya, ada apa namanya, makan lotek ya. Pas mau makan, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh enggak? Boleh enggak? Ada yang hafal doa ini? Ini doa apa? Doa masuk WC. Doa masuk WC. Kenapa kita mengingkari ketika ada orang mau makan terus baca doanya, doa masuk WC? Kenapa kita ingkari? Bukankah itu maknanya bagus? Maknanya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan juga setan perempuan. Kan bagus maknanya. Tapi kenapa kita ingkari? Kenapa enggak boleh? Karena itu bukan pada tempatnya. Dia akan menjadi bagus nanti kalau memang tempatnya disesuaikan. Karena contohnya adalah itu adalah doa ketika masuk WC. Adapun ketika mau makan, kita baca bismillah. Begitu juga ketika ingin berwudu, kita baca bismillah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Ya. Kalau seandainya kita pakai keran, maka cukup dibuka sedikit secukupnya, maka dibasuh kedua telapak tangan kita di sela-sela jarinya sampai ke pergelangan tangan kita. Ya, yang kanan terlebih dahulu digosok, kemudian yang kiri digosok sampai ke pergelangan tangan. Dan kalau seandainya kita mau berwudunya dengan menggunakan gayung atau dengan air yang ada di bak atau di ember, maka jangan langsung masukin tangan kita. Ya, tetapi dituangkan dulu dari gayung itu, dituangkan ke tangan kanan kita, ya, kemudian dibasuh. Setelah dibasuh, baru kemudian tangan kita boleh dimasukkan ke dalam gayung atau ke dalam ember atau ke dalam bak untuk kemudian kita berwudu dengan itu. Ya. Nah, kemudian setelah kita membasuh kedua tangan kita yang sebelumnya tadi diawali dengan niat dan baca basmalah, bismillah, dibasuh kedua tangan kita kanan kiri ya 3 kali sampai bagian pergelangan tangan, maka setelah itu kita ambil air dengan telapak tangan kanan kita. Kalaupun misalkan sulit, Ustaz, gimana kalau pakai 2 telapak tangan? Boleh insyaallah. Ya. Jadi mana mudahnya bagi kita. Walaupun yang paling afdolnya adalah cukup dengan 1 tangan. Dan kalau misalkan kita wudunya dengan keran, maka sebaiknya mulut kita atau wajah kita dekatkan ke keran. Ya, jangan posisinya jauh dari keran, karena kalau kita ambil begini, posisi mulut kita jauh dari keran, ini belum nyampe ke mulut udah habis nih gitu kan. Jadi dideketin. Ya, atau misalkan susah, ya pakai 2 tangan nggak apa-apa supaya airnya nggak jatuh. Ya, kita kemudian gunakan untuk berkumur-kumur dan juga sekaligus istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Tapi kemudian setelah istinsyak langsung dibarengi dengan istinthar. Istinthar itu mengeluarkan air dari dalam hidung. Ya, jadi 2 hal ini atau 3 hal ini dilakukan secara bersamaan. Kita ambil air, ya, misalkan dengan 1 telapak tangan kanan atau dengan 2, ya, kita masukkan sebagian ke dalam mulut, sebagian ke dalam mulut, sebagiannya dihirup ke hidung. Ya, dan yang di hidung kan nggak bisa lama-lama ya, langsung bantu dengan tangan kiri, pencet hidungnya, dikeluarkan yang dari hidung.
Yang di mulut dikumur-kumur kemudian dikeluarkan. Ya, jadi seperti itu prakteknya. Tetapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan nih, apa yang akan kita jelaskan ini bukan berarti kemudian menganggap wudu yang selama ini kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan sekarang, bukan berarti yang dulu kita lakukan itu semuanya tidak sah. Ya, kita tidak sedang memvonis itu. Jangan sampai nanti, Ustaz berarti selama ini saya nggak seperti itu wudunya, berarti selama ini wudu saya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah dong. Nggak begitu. Ya, karena untuk menentukan yang itu sah atau tidak perlu ada perincian. Ya, bisa jadi itu tetap sah, cuma tidak sempurna. Ya, karena yang akan kita jelaskan adalah bagaimana tata cara wudunya Rasulullah SAW yang sempurna, sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita ambil air, kemudian sebagian dimasukkan ke dalam mulut, sebagian dihirup ke dalam hidung, kemudian yang di dalam hidung dibantu dengan tangan kiri dikeluarkan, dan kemudian yang di mulut dikumur-kumur dan dibuang. Ya, dan itu dilakukan berapa kali? Sebanyak 3 kali. Afdolnya dilakukan sebanyak 3 kali. Ustadz, kalau misalkan 1 kali atau 2 kali boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena Rasul pernah melakukannya 1 kali, pernah juga 2 kali, dan juga pernah 3 kali. Dan yang lebih sering beliau lakukan adalah sebanyak 3 kali. Tetapi boleh nanti kita terkadang melakukan 1 kali, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali, dalam rangka atau niatkan dalam hati kita dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan qadarullah lagi mati lampu nih, ya, sehingga kemudian air sangat terbatas. Kita nggak bisa Ustaz 3 kali takut airnya habis. Ya udah 1 kali cukup. Atau misalkan kita lagi mau ketinggalan kereta atau ketinggalan naik pesawat atau ketinggalan naik bis, kita harus buru-buru, ya sudah cukup 1 kali, satu kali. Bahkan kalaupun nggak ada halangan itu, pada asalnya boleh 1 kali, boleh 2 kali, dan lebih afdalnya berapa kali? 3 kali. Setelah itu, faghsilu wujuhakum, kata Allah, maka basuhlah wajah kalian. Dan membasuh wajah ini termasuk rukun di dalam wudu. Sehingga maknanya kalau dia tidak membasuh wajahnya ketika wudu, maka wudunya tidak sah. Nah, yang dimaksud dengan wajah di sini, para ulama jelaskan, wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut secara normal di sini sampai kemudian ke dagu. Dan kemudian di antara 2 pangkal telinga. Maka di antara itu semua, itulah yang disebut dengan wajah yang wajib terkena basuhan air ketika berwudu. Nah, ini juga sebagai catatan untuk sekedar mengingat para wanita. Terkadang ada wanita yang wudu sambil pakai jilbab, sedangkan jilbab kan nutupin bagian sini, ya. Hampir separuh dari wajahnya ketutupan jilbab. Yang kemudian ketika dia berwudu, dia tidak membasahi bagian belakang jilbabnya itu. Ya, sehingga kemudian di bagian yang tertutup dengan jilbab itu tidak terkena air wudu. Nah, ini hati-hati, wudunya tidak sah. Karena yang maksud dalam kategori wajah adalah ya di antara 2 pangkal telinga ini. Ya, jadi pangkal telinganya ini harus juga kena. Ya. Apalagi kemudian ada wanita, Ustadz, ini saya baru habis pakai foundation, habis pakai make up, habis pakai bedak yang harganya berapa juta gitu. Ya. Terus gimana nih wudunya? Ya wudu aja. Tapi sayang, Ustaz. Ya jangan sayang-sayang. Ya. Apa yang kita lakukan dari berwudu itu, pahala yang dijanjikan, insya Allah jauh lebih berharga daripada harga make up kita. Ya. Apalagi ini banyak nih kasus ketika acara-acara pernikahan. Ya, gara-gara acara nikahan, gara-gara di make up kemudian sholatnya lewat. Ya, sholatnya lewat dengan alasan ya ribet. Wajahnya penuh make up, kalau dihapus nanti susah lagi. Ya, susah lagi nge-make upnya, butuh waktu berjam-jam untuk di make up. Ya, ini seharusnya setiap mukmin memperhatikan masalah ini. Ya, kalaupun misalkan harus di make up, yang kemudian itu tentu sesama wanita ya, bukan kemudian dipajang orang laki-laki yang lain bisa ngelihat gitu ya. Kalau memang harus di make up dan kemudian tamunya para wanita semuanya, ya silahkan, tapi kemudian perhatikan juga waktu sholatnya. Jangan sampai kemudian melewati waktu sholat yang kemudian sholatnya pun akhirnya dikorbankan. Ya, ini bahaya. Ya. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Makanya kalau kita perhatikan di Arab sana itu biasa acara pernikahan itu setelah sholat isya malam. Ya, pesta-pestanya itu setelah sholat isya. Jadi mereka punya waktu yang panjang. Jadi walaupun pakai make up, mereka nggak khawatir kemudian akan harus merusak make upnya karena harus wudhu waktu sholat misalkan. Ya, karena waktunya panjang sampai subuh gitu.
Kalau di kita kan biasa mulai acara dari jam berapa? Ya, dari jam 10 misalnya atau jam 8 sampai nanti zuhur, nanti nyambung lagi dan seterusnya. Bahkan sampai malam gitu kan, dari pagi capek banget acara di kita ya. Sampai kemudian waliyadzubillah sholat ditinggalkan ya, dengan alasan-alasan seperti itu. Ya, maka harus diperhatikan ya ketika membasuh wajah. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, dan area wajah seperti yang tadi kita sebutkan. Dan ini dibasuh berapa kali? Seperti tadi penjelasannya. Afdolnya 3 kali, tapi 2 kali, 1 kali juga boleh. Ya. Kemudian wa aidiakum ilal marafiq, kata Allah, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Karena di dalam ayat Allah perintahkan membasuh tangannya sampai siku. Sampai siku, berarti siku adalah bagian yang terakhir dibasuh. Jadi kalau misalkan kita pakai keran, misalkan agak susah kita memposisikan tangannya begini, maka kita bantu dengan tangan satunya, kita alirkan begini. Ya, mengalirkannya dari mana? Dari ujung jari. Dari ujung jari ke siku. Ya, selama ini kita wudhu kalau pakai keran gimana? Begini kan? Mengalirkannya dari siku dulu. Ya, bukan berarti ini tidak sah, tetap sah, yang penting sikunya kena, tapi ini tidak afdol. Jadi afdolnya adalah dialirkan. Ya, atau kalau misalkan kerannya tinggi, bisa kita alirkan begini, kita bantu dengan tangan ini, bisa juga. Yang penting bagaimana air itu sampai dari ujung jari sampai siku, dan siku termasuk yang kena. Ya, jadi sampai siku itu bukan sampai pertengahan siku atau bukan sampai sebelum siku, bukan, tapi sampai setelah siku. Maksudnya siku termasuk yang terkena siraman. Kemudian juga di dalam membasuh kedua tangan ini, selesaikan yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Tidak seperti yang selama ini sebagian kita amalkan. Jadi yang kanan dulu 1 kali, kemudian kiri 1 kali, kemudian kanan lagi yang kedua, kiri yang kedua, kanan yang ketiga, kiri yang ketiga. Ya. Ketika ditanya kenapa begitu wudunya, supaya adil Pak Ustaz. Ya, supaya ini kena 1, ini juga kena 1. Ya. Supaya nggak berat sebelah. Ya, padahal yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis ini, bahwasannya selesaikan dulu yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Kalau memang mau membasuhnya 3 kali. Kalau membasuhnya 2 dan 2 kali, maka ya selesaikan dulu. Intinya yang kanan selesaikan dulu, ya, baru kemudian yang kiri. Ya. Jadi kalau misalkan menggunakan gayung tadi, tinggal kita ambil dengan tangan kiri, ya, kita serok itu dari gayungnya atau dari embernya, kemudian kita alirkan. Ya, digosok sampai pastikan bagian siku yang kena. Apalagi ini di bagian siku terkadang ada kapalan atau apa, harus digosok ya supaya kena. Ya, 1, kemudian 2, kemudian 3, dan baru setelah itu yang kiri 3 kali seperti halnya yang kanan. Faham sampai di sini? Kemudian yang berikutnya, wamsahu biruusikum, kata Allah, maka usaplah kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Perintahnya apa? Mengusap kepala. Tapi kenapa kok sebagian saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita dahulu ketika wudhu, iya, ini 3 kali, 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3, atau barengan 1, 2, 3. Padahal perintahnya apa? Mengusap kepala. Dan bagaimana praktek Rasul di dalam hadis ini? Bahwasanya Rasul itu menggerakkan kedua telapak tangan beliau dari depan sampai belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian langsung telinga. Jadi caranya ketika mengusap kepala itu dibasahi kedua telapak tangan kita, dibasahi, bukan begini ya, bukan ngambil air begini, tapi cukup dibasahi saja, lalu kemudian diusapkan dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian langsung telinga. Jari telunjuk masuk ke telinga dan jari jempolnya di daun telinganya ini. Ya. Dan itu dilakukan cukup 1 kali. Karena Rasul mencontohkan hanya satu kali. Loh Ustaz, kenapa sekalian kuping juga? Ya, karena di dalam ayat, ya, padahal di dalam ayat tidak ada perintah membasuh telinga. Tidak ada perintah membasuh telinga. Tetapi pertama kita katakan di dalam wudunya Rasulullah SAW yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan, beliau mempraktekannya seperti tadi.
Dan juga ada salah satu riwayat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-udhunani minar ra'si, dua telinga itu bagian dari kepala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, karena berhubung telinga adalah bagian dari kepala, maka telinga termasuk yang diusap ketika kita mengusap kepala. Faham ini ya? Kalau ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau wanita nih? Ya, wanita kan rambutnya panjang. Ya, apakah kemudian ketika wudhu mengusap kepalanya harus dari depan, kemudian sampai ngikutin rambutnya yang panjang, kemudian digelibagin ke depan gitu kan? Apakah harus seperti itu? Tidak. Karena perintahnya bukan mengusap rambut, perintahnya adalah mengusap kepala. Sehingga kalaupun mungkin rambutnya diurai atau mungkin rambutnya dikuncir, ya cukup dari depan, ya di atas kepalanya itu, di atas rambutnya itu, ya ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan, nggak usah ngacakin juga rambutnya, ya kembali ke depan, langsung kemudian telinga. Paham ya? Berikutnya, kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalkan wudunya harus seperti itu, bagaimana wudunya seorang wanita yang misalkan dia terkondisikan harus berwudu di tempat yang terbuka, yang mungkin ada laki-laki bukan mahram yang bisa melihat itu? Karena kalau harus mengusap kepalanya seperti tadi, mau nggak mau kan jilbabnya harus dibuka ya. Kalau nggak dibuka susah ya. Sedangkan ini tempat terbuka, khawatir nanti terlihat oleh laki-laki lain misalkan. Maka dalam hal ini sudah dijelaskan dalam syariat kita, tata caranya adalah cukup si wanita ini ketika setelah membasuh kedua tangannya, ketika dia akan mengusap kepala, cukup dia basahi telapak tangan kanan dia dan diusapkan di atas jilbabnya 1 kali usapan, dan itu sudah cukup ya, diusapkan di atas jilbabnya dan itu sudah cukup. Atau dengan cara yang kedua, basahi telapak tangan kanannya, diusapkan di ubun-ubunnya, dia dibuka ini sedikit, diusapkan di ubun-ubunnya, kemudian sisanya diusapkan di seluruh bagian jilbabnya ya. Jadi tata caranya seperti itu untuk mengusap kepala. Yang berikutnya para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, lalu basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki ya. Dan ini sama sifatnya seperti ketika kita membasuh kedua tangan kita ya. Kalau kedua tangan kita dibasuhnya sampai siku, kalau yang kedua kaki dibasuhnya sampai mata kaki ya. Sehingga maksudnya ini kita anggap telapak kaki, dan kemudian ini punggung telapak kakinya, dan kemudian ini mata kakinya nih, ini mata kakinya. Jadi kita alirkan dari ujung-ujung jari ini ya. Boleh misalkan yang pakai keran dialirkan begini, atau misalkan kalau susah dibantu diambil dengan tangan kanannya ya, kemudian dialirkan. Dan jangan lupa di sela-sela jarinya, terutama di sela-sela jari bagian kelingking ini, antara jari manis dengan jari kelingking ya, karena biasanya bagian itu yang agak rapat, jadi harus digosok dulu baru kemudian air sampai di situ ya, di sela-sela jarinya. Dan jangan lupa di bagian tumitnya, di bagian mata kakinya, karena ini biasa area-area yang sering ada kapalannya. Kalau kita nggak gosok, terkadang air itu tidak sampai di permukaan kulitnya, makanya harus digosok ya, digosok. Jadi yang kanan dulu ya, yang kanan dulu di sela-sela jarinya digosok, di di mata kakinya, kemudian di tumitnya semuanya digosok sampai harus, apalagi di bagian tumit yang banyak pecahannya gitu ya, maka semuanya harus digosok ya. Jadi jangan selama ini seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ketika wudhu membasuh kaki mentang-mentang pakai keran ya, tinggal kakinya ngelosor aja situ ya di bawah keran ya. Akhirnya apa? Akhirnya tumitnya nggak kena, kemudian mata kakinya nggak kena. Atau yang pakai gayung biasanya tinggal sebor aja begini kan, tinggal disebor, akhirnya tumitnya juga nggak kena dan mata kakinya juga nggak kena. Dan ini fatal, karena ini bagian dari rukun dalam wudhu. Kalau tidak tersiram semuanya, wudhunya nggak sah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celakalah orang yang ketika berwudu ya, kemudian tumitnya tidak terkena siraman air wudu ya. Bahkan Rasulullah SAW sempat menegur, ada salah seorang Arab Baduy yang ketika sholat sampai 3 kali sholat disuruh Rasul untuk mengulangi sholatnya ya. Dan ternyata salah satu kekeliruan dia adalah ketika berwudu, di bagian punggung telapak kakinya ada sebesar uang koin yang masih kering, tidak terkena siraman air wudu, sehingga kemudian ketika wudunya tidak sah, maka sholat yang dilakukan juga tidak sah
Ya. Dan kemudian yang kaki ini seperti tadi dibasuh yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Kalaupun mau melakukannya 1 kali silakan, mau melakukannya 2 kali juga silakan. Yang afdal 3 kali dan harus diselesaikan dulu yang kanan, baru setelah itu yang kiri. Ya. Inilah dia para jamaah sekalian rahimakumullah tentang bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah paham sampai di sini ya? Insyaallah bisa dipraktekin nanti ya. Mulai asar nanti coba dipraktekin tata cara wudunya seperti itu, ya. Kalau yang belum terbiasa ya mungkin salah-salah untuk awal-awal, tapi di saat kita komitmen untuk kemudian saya harus berwudu seperti wudunya Rasul, maka insyaallah lama-lama akan terbiasa dan diberikan taufik serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah berwudu maka ada sunnah yang lainnya adalah di mana kita disunahkan untuk berdoa. Ya, doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sampai di sini boleh. Tapi kalau misalkan mau ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sampai di sini juga boleh. Tetapi tidak ada lafaz yang terakhirnya, yaitu wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya, lafaz terakhirnya tidak ada. Jadi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sampai di situ saja. Ya. Dan setelah itu maka disunahkan sholat sunnah. Usahakan, apalagi ini masya Allah ya, bagi jamaah yang ibu-ibu ya sangat mudah sekali untuk bisa praktekkan ini di rumah. Ya, dia punya banyak waktu. Ketika berwudu di rumah ingin sholat wajib, setelah berwudu sempatkan untuk sholat sunnah dua rakaat dan khusyuk di dalam sholat sunnahnya. Yang ini adalah sholat sunnah wudu. Dan kemudian sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu seseorang yang berwudu seperti wudunya Rasul dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat dan dia khusyuk di dalam sholat sunnahnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya. Jadi ini dia para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa difahami dengan baik ya oleh kita semuanya, dan kemudian kita pertama sekali bisa kita terapkan pada diri masing-masing, dan setelah itu tentu jangan lupa pula ya kita jadikan sebagai bahan materi untuk kemudian kita didik anak-anak kita tentang bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti di pembahasan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang masalah wudu ini ya. Dan terakhir sebelum kita tutup, silahkan kalau ada pertanyaan bisa diajukan satu-satu ya, silahkan. Kita masih ada waktu 10 menit lagi, silahkan. Iya, ketika wudu kemudian kita diajak ngobrol. Ya, pada asalnya ini tidak masalah. Ya, pada asalnya ngobrol sambil wudu selagi itu memang suatu yang diperlukan, ya, maka pada asalnya tidak masalah. Ya, tentu untuk hal-hal yang dibutuhkan, bukan misalkan ngobrol masih ngobrol hal-hal yang nggak penting gitu ya. Tapi kalau untuk suatu hal yang diperlukan, insya Allah tidak apa-apa. Cuma ada satu riwayat di mana Rasulullah SAW ketika sedang berwudu, ya, ketika sedang berwudu, tahu-tahu ada salah seorang sahabat datang mengucapkan salam kepada beliau dengan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi Rasul diam aja, nggak mau jawab. Nah, ini mungkin banyak orang salah faham dari hadis ini sehingga kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya nggak boleh ngomong sama sekali ketika wudu. Ya, padahal Rasul menjelaskan alasannya. Ketika Rasul setelah saya berwudu, maka kemudian Rasul pun langsung mencari orang tadi. Siapa tadi yang mengucapkan salam kepada saya? Dan kemudian langsung dijawab oleh Rasul ketika itu, ya, dan Rasul menyampaikan alasannya. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangiku untuk mengucap atau menjawab salammu tadi. Cuma saya tidak suka
kalau saya menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi saya sudah bersuci. Ya, sehingga maknanya di dalam ucapan jawaban salam waalaikumsalam warahmatullah ada menyebut nama Allah gitu kan. Sedangkan Rasul ketika itu dalam proses bersuci, ya, ingin berwudu gitu ya, atau sedang berwudu, sehingga kemudian beliau tuh lebih suka untuk menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah itu dalam kondisi suci. Makanya Rasul tunda jawabnya sampai beliau selesai berwudu. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Adapun kemudian ngobrol dalam artian ada keperluan, ya, maka insya Allah tidak merusak wudunya dan wudunya tetap dianggap sah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Mic-nya tolong dikondisikan. Pakai mic. Ustaz, untuk sholat sunah wudu, apakah itu dilaksanakan saja sebagai dalam wudu atau dilakukan setelah kita berwudu untuk menunggu sholat fardu? Iya, kapan saja. Setiap kita habis berwudu, walaupun wudu yang kita lakukan bukan wudu untuk sholat. Misalkan kita dalam rangka untuk menjaga wudu kita, dan ini disunahkan sebagaimana dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika waktu subuh datang menemui Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan, amalan istimewa apa yang kamu lakukan sampai semalam di dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW adalah wahyu tentunya. Saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala derap langkah kaki kamu sudah ada di surga. Maka kemudian Bilal menjawab bahwasanya amalan yang saya lakukan adalah tidaklah saya berhadas, melainkan kemudian saya sertakan dengan bersuci, berwudu, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah dua rakaat. Dan ini konteksnya bukan cuma wudu ketika mau sholat gitu kan. Dan di sini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dianjurkan untuk selalu menjaga wudunya. Ketika batal wudu lagi, walaupun bukan lagi waktu sholat. Dan kemudian setiap selesai kita wudu, di sana dianjurkan sholat sunnah wudunya. Ya, jadi bukan ketika mau sholat saja. Intinya setiap selesai kita wudu, maka di sana berlaku sholat sunnah wudu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, masya Allah. Ya, pembahasan tentang air dua kulah ini, insya Allah mudah-mudahan bisa kita sampaikan setelah selesai materi wudu. Ya, tadinya saya tuh ingin menyampaikan tentang masalah air dulu, masalah air dua kulah dan lain-lainnya di awal pembahasan. Tapi karena berhubung ini saya lihat yang paling urgen tuh wudu dengan sholat dulu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita selesaikan wudu dulu, baru setelah itu kita sisipkan tentang pembahasan terkait dengan masalah air. Ya, bagaimana air yang seharusnya digunakan untuk wudu, apakah harus nyampe 2 kolah ataukah kurang dari itu. Insya Allah nanti pembahasan berikutnya, ya, bersabar ya. Tapi yang jelas sekarang untuk menenangkan hati kita boleh berwudu dengan air walaupun kurang dari 2 kolah tadi, sebagaimana yang Rasul contohkan, bahkan dengan air yang sangat sedikit tadi, kurang dari 1 gayung lah ibaratnya, itu sudah bisa dipakai untuk berwudu. Jadi untuk sementara itu dulu untuk menenangkan hati kita. Adapun nanti perinciannya terkait masalah air 2 kulah dan selainnya, insya Allah nanti selesai pembahasan wudu, mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang masalah tersebut, ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, menggabungkan niat di dalam ibadah dibolehkan selagi memang ibadah yang dilakukan kaifiatnya sama, tata caranya sama, waktunya juga sama, dan hukumnya sama. Ini boleh. Ya. Dan kalau kita kemudian compare ke pertanyaan ini, misalkan kita selesai wudu, berarti kalau selesai wudu di sana ada ditetapkan sholat sunnah wudu, dan kebetulan setelah wudu itu ternyata sudah masuk waktu sholat.
ya. Kita wudunya ketika sudah masuk waktu sholat, yang mana ketika itu sudah berlaku sholat sunnah qobliyah, ya misalkan subuh lah misalkan ya, sholat sunnah qobliyah subuh. Dan kemudian kita masuk ke dalam masjid. Sunnahnya ketika masuk dalam masjid, sebelum duduk disunahkan sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya. Dan berarti ada 3 sholat di sini. Sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, dan juga sholat sunnah wudhu. Dan ketiga sholat ini hukumnya sama, sunnah. Tata caranya sama, dari mulai takbiratul ihram sampai salam sama. Waktunya juga sama, berbarengan kan? Ya, kebetulan kita setelah wudhu ada sholat sunnah wudhu, pas ketika kita baru masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, pas juga setelah azan, sholat sunnah qobliyah. Berarti waktunya sama. Ya, dari hukum sama, waktunya sama, tata caranya juga sama, jumlah rakaatnya juga sama. Maka dalam status ini boleh kita menggabungkan niatnya. Jadi kita sholatnya 2 rakaat, ya, sholatnya 2 rakaat, tapi kemudian kita menghadirkan hati kita dalam niat tersebut, bahwasanya kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid sekaligus juga sholat sunnah wudhu sekaligus sholat sunnah qobliyah subuh misalkan. Ya, jadi insya Allah itu dibolehkan. Tapi kalaupun seandainya Ustaz, gimana kalau kita bikin satu-satu, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, masing-masing. Apalagi kalau seandainya kita berada di Masjidil Haram misalkan, yang di sana semakin banyak sholat kita, semakin banyak pahalanya. Satu sholat 100.000 kali lipat. Ya, tapi kalau digabungin boleh insya Allah. Karena ada kesamaan hukum, tata cara, dan juga waktunya. Jadi seperti itu. Tapi kalau antara yang sunnah dengan yang wajib, maka ini nggak boleh. Seperti misalkan Ustaz, boleh nggak mengqadha puasa Ramadan sekaligus niatnya puasa sunnah Syawal? Ya, ini secara hukum aja yang satu wajib, yang satu sunnah, maka tidak bisa saling menggugurkan. Ya, jadi seperti itu. Walaupun sifat ibadahnya sama, itu sama-sama puasa, tapi karena hukumnya berbeda, maka tidak bisa digabungkan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Untuk menjamak sholat dalam safar, ya. Jadi perlu difahami bahwasannya menjamak sholat itu tidak harus kaitannya dengan safar. Ini harus kita fahami dulu. Jadi menjamak sholat itu selain dibolehkan bagi yang musafir, ya, dan dibolehkan juga bagi yang bukan musafir. Misalkan dalam kondisi sakit, atau mungkin dalam kondisi hujan lebat, atau mungkin dalam kondisi seperti misalkan dokter lagi operasi nih, kalau diputus untuk waktu sholat dulu, nih pasien bisa mati gitu kan, bisa berbahaya untuk pasien, sehingga dia mau nggak mau harus menjamak sholatnya misalkan, ya. Atau dalam kondisi-kondisi genting yang lainnya, yang itu tidak harus dalam kondisi safar, maka boleh menjamak. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Terus yang kedua, kembali ke dalam masalah musafir tadi. Nah, kalau yang musafir itu yang pasti dia mendapat keringanan dengan mengqashar sholatnya. Selain jamak tadi, dia mengqashar sholatnya. Ya, mengqashar sholat yaitu yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan lebih afdol mengqashar. Ya, dan sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwasanya wajib mengqashar. Bukan afdol lagi, bahkan wajib mengqashar. Karena Rasul selama hidup beliau, setiap beliau safar itu, beliau tidak pernah sholat sempurna. Beliau selalu mengqashar sholatnya, sehingga berdasarkan hal ini sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya mengqashar sholat bagi musafir, walaupun ada sebagian yang lain mengatakan tidak sampai derajatnya wajib, ya, hanya kemudian afdoliyah saja atau lebih utama, ya. Nah, kemudian perkara status seseorang dikatakan sebagai musafir. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dengan perbedaan pendapat yang sangat kuat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jarak minimum 80 km. Sehingga kalau kurang dari 80 km, maka dia tidak dianggap sebagai safar atau musafir. Sehingga dia tidak bisa menjamak kalau memang dengan status musafirnya, dan juga tidak bisa mengqasharnya gitu kan. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan tidak harus 80 km. Ya. Bahkan kurang dari 80 km pun, tapi kalau seandainya kebiasaan di masyarakat itu, ketika seorang menempuh jarak itu sudah dianggap safar, maka dia dihukumi sebagai musafir. Ya.
Seperti misalkan dari sini ke Jakarta misalkan. Oh ini udah lebih dari 80 kilo kan? Ya, atau misalkan dari sini ke kemana yang kurang dari 80 kilo? Nyampe Kerawang 80 kilo enggak? Ya, misalkan sampai Kerawang tidak sampai 80 kilo. Ya, tapi kemudian masyarakatnya menganggap walaupun tidak sampai 80 kilo dia dihukumi safar misalkan. Ya, maka ya sudah dia dihukumi sebagai musafir. Maka dia dapat keringanan bagi sebagaimana diterima oleh musafir. Ya. Jadi ini banyak perbedaan pendapat para ulama dengan perbedaan yang sangat kuat. Ya, tetapi Allahu a'lam bishawab, ya kita melihat dari urf, ya, dari kebiasaan masyarakat itu. Walaupun jaraknya kurang dari 80, kalau memang itu dianggap safar oleh orang-orang setempat, ya maka itu dianggap sebagai musafir. Ya, sehingga kemudian di sana kita boleh mengqashar atau menjamak salatnya dan juga melakukan hal-hal yang memang kita mendapat keringanan sebagai seorang musafir. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Faham ya? Faham enggak? Enggak. Ya, jadi intinya atau untuk mudahnya jarak minimal 80 kilo. Kenapa? Setiap saya ada tujuan tertentu, pas waktu sholat, pas pulang rumah, itu saya posisi dari Kalijati. Dari Kalijati ke rumah sekitar 1 jam, ya, kurang lebih 1 jam perjalanan. Nah itu keadaannya mati kalau Ustaz. Itu termasuk sama. Iya, perjalanan dari pagi itu kemana? Sebelum ke Kalijati itu kemana? Ke Cikarang. Iya, dari iya. Iya. Iya, jadi hitungannya adalah berarti kita dari sini ke Cikarang. Allahu a'lam bishawab, yang saya pahami dari sini ke Cikarang mudah-mudahan sudah dianggap sebagai safar. Jadi walaupun nanti dari Cikarang mau kemana-kemana gitu kan, ke Kalijati kah, ke Subang kah, kemana kah, yang penting itu status kita sudah sebagai musafir. Nah seharusnya ketika kita sampai Cikarang, misalkan di Cikarang udah zuhur misalkan, langsung saja jamak qashar, ya, dengan dilakukan di waktu zuhur atau di waktu asar sesuai dengan kondisi kita. Ya, jadi langsung zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dan kemudian ketika kita mau pulang misalkan ternyata nyampe di Kalijati masuk waktu maghrib, ya sudah di sana pilihan. Kalau kita mau jamak takdim, kita di Kalijati sholat maghrib langsung jamak dengan isya. Ya, maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Tapi kalau seandainya Ustaz agak susah di sana nyari tempat, Kalijati ngelewatin kebun tebu gitu kan, di sana nggak ada tempat berhenti atau nggak ada masjid misalkan, ya sudah kita sholatnya diakhirkan ketika sampai di rumah, dan sampai di rumah misalkan sudah masuk waktu isya, ya sudah berarti dia jamak takhir namanya, dengan melakukan sholat maghrib dulu 3 rakaat, langsung dilanjutkan sholat isya 2 rakaat. Ya, jadi seperti itu, dan itu sudah dianggapi sebagai musafir insyaallah. Paham ya? Kalau yang ini paham insyaallah. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah ya kita akan lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang, dan boleh dari sekarang kita siapkan list pertanyaannya ya. Ya, takut lupa dicatat sehingga kemudian nanti disampaikan di pertemuan yang akan datang, baik hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan dan ini lebih diutamakan, dan kalaupun ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi yang memang urgen untuk ditanyakan, boleh juga kemudian ditanyakan ya. Allahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa diamalkan ya. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.